teman-teman. Boleh saya bacakan pertanyaan nggak, Coach? Boleh, silakan. Oke, pertama dari Kak Zul Hendri. Sudah disusun langsung di switch akun lama langsung mati otomatis? Belum. Ini kan, jadi gini mekanismenya adalah Bapak Ibu membangun akun baru. Ya, akun baru. Yang lama kita biarkan. Perhitungan sampai minggu depan itu kita biarkan pakai jaringan yang lama nih. Oke, pakai jaringan yang lama. Per Senin depan, hitungannya Senin depan dan seterusnya sudah menggunakan jaringan yang sudah ditata ulang. Oke. Jadi kalau nanti langsung dihilangkan, Bapak Ibu nggak punya dokumentasi gitu ya. Jadi kita nggak dari nol. Bapak Ibu punya dokumentasinya, nah ditata ulang tinggal. Kalau selama ini kan sudah ada di bawah Bapak Ibu, ada juga yang ke samping gitu ya. Nah ini yang Bapak Ibu kemudian pilih mana yang daftar lebih dulu, disusun. Nah itu pasti harus komunikasi dengan anggota timnya. Disinilah awal membangun tim yang baik gitu ya, karena Bapak Ibu harus belajar komunikasi memang. Ya akan ada yang marah, akan ada yang kesel dan lain sebagainya. Ya itu bagian dari dinamika membangun tim gitu ya. Membangun winning team itu salah satunya, kalau kemarin ikut kelasnya ya, itu siap menghadapi resiko. Ya resiko mungkin ada orang yang karena nggak ikut baru, ini apa sih, saya bingung, nggak ngerti, nggak apa-apa. Kalau dia nggak marah, ya dengan bilang saya baru, saya bingung, nggak apa-apa, dijelaskan. Ya nanti bisa ketemu juga orang yang enggak lah kalau begitu saya males. Nah, ada yang begitu. Ya sudah, kitanya yang harus kuat secara mental. Jadi ini bagian dari membuat mentalitas kita juga terasah. Bapak Ibu menjadi seorang leader, ya, menjadi leader yang bisa membangun timnya solid, gitu. Jadi kalau ada yang marah, ada yang apa, ya, that's part of dinamika, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak akan hilangkan setelah nanti fix. Jadi cara awal Bapak Ibu adalah satu, susun dulu nih, bikin di selembar kertas, bikin pohon jaringannya. Kan Bapak Ibu sudah punya nih, lihat nih, buka akun yang sekarang. Di bawah Bapak Ibu timnya semua ada berapa? Bapak Ibu susun ulang seperti yang Bapak Ibu mau, tapi jangan sampai aspek fairness-nya hilang. Apa aspek fairness-nya? Yang pertama gabung itu yang diprioritaskan. Dan sebetulnya bagi mereka yang kemudian, wah ini saya dapat spill over, ya harus beruntung dapat spill over gitu ya. Dapat spill over, orang-orang yang belum, Bapak Ibu mungkin belum mulai bergerak, tapi mulai dapat spill over juga, gitu kan? Oke, dengan penataan ulang ini akan berdampak seperti itu. Bapak Ibu punya tim padahal belum membangun tim, sudah punya tim. Ya itulah dampak dari spill over. Oke, setelah itu jadi susunannya, nanti komunikasi Pak Arya, gitu ya. Pak Arya, Kak Paula, ini loh tim saya, gitu ya. Udah approve, kami juga ngecek. Oh ya udah, oke nih, deal, setuju, jaringannya seperti ini. Rapi gitu ya. Nah mulailah kita menata jaringan, masukin lagi dari awal kan, dari orang yang paling atas dulu, dia masukin terdaftar, dia punya link referral, dia kasih tuh link referralnya ke orang yang mau ke timnya satu persatu. Udah, itu akan terus ke bawah, akan tertata seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau enggak juga ya nanti malam kita ulang. Kalau nggak paham juga kita ulang lagi, nggak paham juga kita ulang lagi. Tapi saya berharap tugas leader segera paham untuk bisa memberikan pemahaman kepada anggota timnya ya. Jadi kami memberikan perubahan-perubahan ini adalah yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Oke, apalagi Kak Paula, silakan. Ada pertanyaan dari Kanda, Coach, skill kelebihannya disimpan mulai dari orang pertama ya berarti. Saya berikan ilustrasi. Misalnya kita sudah sebetulnya ke samping sudah banyak, ke bawah kita juga sudah ada kan, ya kan? Misalnya nih yang timnya sudah besar, ke kanan ada, ke bawah ada. Padahal di bawah kita itu kan cuma 2, betul kan? Di bawah kita kan cuma 2. Nah ini yang kemudian Bapak Ibu harus ya lihat siapa yang daftar lebih dulu. Paham ya? Siapa yang daftar lebih dulu itu yang ditempatkan di bawah misalnya ada A, B, C, D misalnya ya. Udahlah, Bapak Ibu pasti kebayang kan ada 2 orang terus 4 orang misalnya seperti itu. Nah siapa yang 2 orang tersebut, siapa yang 4 orang tersebut, ini bisa jadi sudah terisi juga.
Uh, maka cek dulu yang ke sampingnya jangan-jangan udah lebih dulu. Nah dia yang disimpan di bawah Bapak Ibu langsung. Gitu ya. Jadi kita nggak akan input dulu ke sistem sebelum approve. Sistemnya approve, dapat approval dari semua anggota tim, oke, gitu ya. Terutama approval tuh bukan harus melihat yang atas, yang bawah sih menyetujui. Gini, fokusnya supaya nggak keliru tuh kita fokusnya ke bawah kita, dan pasti nggak akan ada yang dirugikan. Kalau kita fokus ke bawah kita, nggak akan ada yang dirugikan, ya kan? Yang ada malah untung. Karena apa? Karena pasti dapat spillover, ya. Karena kemungkinan dapat spillover, jadi kemungkinan rugi nggak ada, kemungkinan untung ada. Karena dapat spillover, gitu, ya. Udah, Paula. Berikut, Kak Hermoyo, menyusunnya anggota kelima diletakkan di satu orang ketiga, bukan Coach? Gimana? Tolong ulangi. Anggota kelima diletakkan di kesatunya orang ketiga. Menyusunnya anggota kelima diletakkan di kesatunya orang ketiga, ya. Gini, saya kasih gambarnya aja deh. Saya kasih gambar ilustrasinya. Oke, ini Bapak Ibu ya, di bawahnya udah ada 2. Bisa jadi di ke samping tuh sebetulnya udah banyak. Ini kan sebetulnya kalau ini sudah ada 4 nih. Ini 4 orang sudah ada nih, anggap, ya kan? Nah, ini bisa dirombak. Siapa yang lebih dulu nih? Apakah orang yang ke samping dari 2 orang? Ya, dari 2 orang ini ternyata ada lagi nih ke sampingnya. Nah, siapa yang menjadi 4 orang di sini? Lihat yang daftar duluan siapa. Paham ya? Dicek tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Maka ini yang kemudian Bapak Ibu memang pasti ditata ulang. Dan sebetulnya nggak perlu justru menurut saya untung akan ada yang kena kelimpahan, spillover itu dapat gitu ya. Jadi peluang rugi nggak ada, peluang untung besar karena dapat spillover, gitu. Nah ini menjawab Kak Paula ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi menyusun 4 orang ini, ya 4 orang ini siapa? Jangan lihat ini sudah ada. Jadi jangan simpan orang yang di sebelah kanannya dari 2 orang ini disimpan di bawah, nggak boleh itu. Karena bisa jadi yang ke kanan itu adalah orang yang daftar lebih dulu. Ya udah simpen di bawahnya. Ini bergeser berarti 4 orang ini bisa jadi ke orang ke-8. Makanya susun ulang aja. Susun ulang approval dari anggota timnya yang di bawah ya. Udah ya gini ya, setuju. Kita belajar untuk membangun komunikasi yang baik gitu ya. Komunikasi yang baik. Sebetulnya kalau itikat baik, 1 itikatnya baik, 2 komunikasinya baik, ini tuh baik-baik saja. Oke? 2 hal itu, itikatnya baik, komunikasinya baik. Jadi kalau itikatnya buruk, udah pasti akan ketahuan itikatnya buruk, gitu ya. Pasti jadi sumber keributan. Yang kedua, komunikasi. Itikat baik dengan komunikasi yang buruk, itu juga bisa jadi persoalan. Jadi kalau dengan 2 hal, itikat baik, kemudian komunikasi yang baik, selesai. Untung kok. Ya. Jadi perubahan itu, jadi kalau kita sudah yakin ini membawa keuntungan, kan nggak usah ada yang diributkan. Tinggal disusun, lihat, oh ya udah. Ya, mungkin nanti misalnya sponsornya agak hilaf misalnya, nggak apa-apa, tinggal dikomunikasikan, jangan baperan aja, kuncinya jangan baperan, rugi kalau baperan, ya. Jawab Kak Paula ya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Jos. Perkembangan biru kita tidak dapat fee-nya. Apakah direct baru dipindahkan ke hijau dengan orang yang sama? Perkembangan biru kita tidak dapat fee-nya, apakah direct biru dipindahkan ke hijau dengan orang yang sama? Begini, kita nggak bisa memindahkan jaringan yang sudah bertumbuh dengan sendirinya, nggak boleh, ya nggak boleh. Yang bisa Bapak Ibu pindahkan itu yang ke samping. Jadi yang nggak bisa, yang biru dirombak itu nggak bisa, yang ke samping ini yang ditata ulang, ya kan? Karena yang biru itu sudah ada susunannya sendiri. Yang dirombak itu adalah yang samping, ya, yang bagian samping, yang 3-4 terus ke samping terus, itu yang ditata ulang. Oke, saya paham bahwa ini untuk beberapa orang tidak mudah dipahami, gitu ya. Walaupun saya sudah berusaha semudah mungkin, wajar, nggak apa-apa, ya. Kita
kita semua termasuk saya belajar untuk juga bersabar, termasuk Kak Paula, Kak Arya, Kak Fajar ya yang nanti akan terlibat di dalam membenahi, menata ulang. Sekali lagi penataan ulang ini ya untuk kebaikan bersama, itulah itikat awalnya. Begitu komunikasinya baik, insya Allah selesai, bahkan happy, everybody happy insya Allah ya, everybody happy kalau dua hal itu menjadi dasar. Satu, itikat baik. Dua, komunikasi yang baik. Ya, terjawab ya. Ini ada beberapa yang nanya kurang lebih sama, saya gabungkan saja. Jadi, penempatan orang ke satu, kedua, ketiga itu siapa yang menentukan? Terus, kalau seandainya dari 4 orang awal yang gabung itu di drop, ada yang nggak lanjut lah ya, Coach? Boleh nggak? Bagaimana penyusunannya gitu? Apakah yang baru bisa di tempat yang lama atau bagaimana, Coach? Gitu. Terus, jadi gini, karena ini berhubungan dengan semuanya penempatan ya. Kalau ada orang yang notabene misalnya clear nih, saya nggak mau aktif, saya nggak ini misalnya, Bapak Ibu nggak mau simpen di jaringan lagi, itu dengan catatan ada surat, ada keterangan dari yang bersangkutan ya, ada keterangan dari yang bersangkutan, saya nggak akan aktif, boleh gitu ya, nanti digeser, dibuang, nggak dimasukin dalam jaringan dengan catatan yang tadi. Tapi sebetulnya kalau menurut saya rasanya harusnya kalau kita punya itikat baik, satu saat dia akan aktif kok ya, dia akan aktif. Sekarang aja belum sadar ya, nanti akan terbangun kesadaran, iya gila jaringan saya udah gede gitu kan, rugi banget kalau saya nggak aktif kan begitu. Sehingga hal-hal yang sifatnya mau membuang segala macam, saran saya lebih baik dihindari. Tapi kalaupun Bapak Ibu akhirnya udah coach, udah ribut, konflik yang sebagusan dihubungi susah dan sebagainya, boleh dengan catatan ada keterangan aja dari yang bersangkutan memang nggak akan terlibat lagi aktif di Human Army, it's okay gitu ya, gambarannya seperti itu. Oke, nah jadi penempatan ini saya coba yang Bu ini ya, yang Bu ini Kak Paula. Setelah direct affiliate 2 kiri biru, 2 kanan hijau, ke bawah duplikasi tetap meminta tiap affiliate mencari 4 direct ya, bukan 2 saja. Betul, kan duplikasinya 4 dulu. Tuh ini clear, duplikasi 4. Duplikasi 4. Semua orang itu mencari 4. Semua orang itu 4. Nah, clear. Ada lagi? Kalau yang bingung-bingung karena baru bergabung, nggak apa-apa ya. Mohon izin buat yang bingung karena baru bergabung, ya komentarin aja, good, dah gitu aja. Komentari, good, karena ini sedang kita lakukan sebuah perubahan yang akan membawa kebaikan bagi semua, ya. Maka komentarnya good. Register akun baru termasuk untuk saya leader tidak? Gimana Kak Paula? Kalau leader atau diri sendiri tetap register atau tidak, Coach? Ya semua, nggak terkecuali, registrasi itu nggak terkecuali semua. Loh, kalau Bapak Ibu sebagai leadernya nggak registrasi, terus gimana ngasih link referral ke bawahnya? Nggak bisa dong. Kan nanti Bapak Ibu yang bisa ngasih, ini link referralnya harus pakai si A. Ini ya, misalnya kalau B ke C, link referralnya harus B, bukan A misalnya. C ke D, referralnya misalnya harusnya C. Nah, dimulai dari A dulu dong. Bapak Ibu sendiri yang harus punya link referral terlebih dahulu. Jadi semua tanpa terkecuali harus menyusun. Maka Bapak Ibu buka pohon jaringan, disusun. Saya, oke, ini udah ada nih, di bawahnya udah ada 2, ya, di bawahnya udah ada 4 misalnya ya, udah ada 4. Nah, Bapak Ibu kan nggak usah yang jaringan dari pohon ke 1 ke 2 nggak usah dipusingin, udah itu mas sudah biarkan saja. Jaringan yang terbentuk, jaringan 3-4 itu yang Bapak Ibu fokuskan. Jaringan 3 dan 4, jaringan kedua dari affiliate 3 dan 4 dan seterusnya, itu yang mau ditata ulang tuh yang itu. Jaringan 1-2 mah udah biarin ya, tapi disusun sama gitu ya, disusun, digambar tetap, tapi tidak diubah. Yang biru tidak diubah, yang Bapak Ibu ubah itu yang hijau. Yang hijau dan kelebihan ke 3, ke 4, ke 5, 6 dan seterusnya.
itu yang akan ditempatkan gitu. Oke. Hari ini. Kak Paula sudah ada jam 11, sudah jam 11. Nanti tanya jawabnya di grup khusus saja. Boleh. Tanya jawabnya di grup khusus ya. Plus nanti malam kita akan jelaskan kembali sehingga sejelas-jelasnya ya, supaya semua mulai menata ulang kembali dan jadikan ini momentum untuk gaspol ya, momentum untuk gaspol, karena kami berharap nanti Bapak Ibu semua melalui membangun tim yang rapih ya, dengan tim yang rapi maka akselerasinya akan luar biasa gitu ya. Semua bisa diharapkan tentu terlibat dengan baik sehingga good team player tercipta, dan bismillah insyaallah ya bisa ketemu nanti MMBC di Bandung, bisa ketemu nanti di Baitullah di bulan November. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Hidayat. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang telah hadir Zoom pada pagi hari ini. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Terima kasih Kak Arya, terima kasih Kak Fajar. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.